Sebagai pecinta produk nirkabel, salah satu wishlist gue pribadi adalah adanya TWS yang murah, desainnya oke, dan kalau bisa sebenarnya oke juga buat main rhythm games di HP. Opsi tersebut biasanya di-reserve di mid to higher end TWS yang memang disediakan oleh brand yang juga memproduksi smartphone, contohnya seperti Samsung dan juga Apple. Walau dengan kelas berbeda dan tentunya audio quality yang bukan sampai paling premium, kali ini ada opsi yang cukup menarik. This is Edifier X5 Lite, budget class TWS dari Edifier yang memiliki fitur-fitur unggulan seperti IP rating, low latency, fast charging, dan juga Bluetooth yang kekinian yaitu version 5.3. Let's boot it up! Pada boxnya akan terpampang TWS tanpa charging case-nya. Di bagian belakangnya ada beberapa KSP-nya seperti Game Mode, Voice Assistant Shortcut, IP55 rating, dan dual mic ANC. Plus ada info isi di dalam boxnya apa aja. Di dalam paket penjualannya, kalian akan mendapatkan beberapa hal seperti buku petunjuknya, charging cable USB Type-C to Type-A, ear tips replacement-nya yang ada total 2 pasang lagi, dan tentu saja sepasang TWS-nya plus charging case-nya. By the way, kita dikirimin warna putih, namun kalau kalian prefer warna hitam, nantinya bisa pilih opsi warna hitam saat pembelian ya. Secara desain, TWS ini beda dengan pendahulunya yang cukup populer juga dari Edifier, yaitu Edifier X3 Lite. Sekilas tentang pendahulunya, si X3 Lite ini juga cukup disukai oleh banyak usernya dan tentunya ini men-set ekspektasi yang cukup lumayan buat X5 Lite yang merupakan penerusnya. X3 Lite sama si X5 Lite punya form factor yang berbeda, di mana X3 Lite lebih simple karena buds banget, sedangkan X5 Lite ada stemnya. Sejujurnya desain ini adalah desain yang lebih gue sukai. TWS-nya sendiri juga cukup simple, terbuat dari bahan plastik yang cukup durable, gabungan warna glossy pada bagian depan dan doff pada bagian belakang, logo Edifier sebagai penanda touch panelnya, dan di stem panjangnya adalah rumah bagi mikrofonnya. Di baliknya tidak ada proximity sensor, jadi tidak ada auto pause atau play saat dipasang ataupun dilepas TWS-nya. Hanya ada konektor pin saja yang menghubungkan TWS-nya ke charging case-nya untuk mengisi daya. Beralih ke charging case-nya, bahannya juga sama, plastik dengan finish doff di bagian bawah, dan pada tutupnya ada kombinasi glossy-nya sedikit bertekstur plus logo text Edifier. Secara spesifikasi, TWS ini juga udah Bluetooth 5.3, jadi cukup stable konektivitasnya, dan juga mampu bertahan sekitar 6 jam di buds-nya aja, dan total menjadi 26 jam bersama dengan charging case-nya yang juga sudah support fast charging. Driver yang digunakannya berukuran 6 mm, cukup lumayan untuk mengisi space audionya. Secara profile, earphone ini cukup flat dengan mid dan high yang cukup dominan. Bass-nya ada, tapi memang bukan the punchiest. Mind you, ini cukup pas buat gue yang memang bukan bass head. Berikut adalah sampel audionya. Misal kalian masih mau men-tuning si TWS-nya, actually kalian bisa menghubungkan TWS ini ke aplikasi premium Edifier, yaitu Edifier Connect. Di companion app ini kalian bisa mengatur equalizer-nya sesuai yang kalian sukai dari 4 opsi profile yang sudah disediakan dari Edifier. Oh ya, dari aplikasi Edifier ini kalian bisa memanfaatkan pop-up connect untuk mempermudah dan melakukan beberapa konfigurasi lainnya dari TWS ini, termasuk melihat level baterainya secara real time. Untuk di iOS, bahkan Edifier Connect ini akan muncul sebagai notifikasi pada lock screen, jadi kalian bisa mendapatkan view baterainya in a glance. Kemudian salah satu highlight yang cukup unik dari TWS ini adalah walau ini terlihat dan tampil sebagai earphone yang cukup casual dan daily, Edifier sudah menyuatkan gaming mode untuk menekan latency dari earphone ini hingga 65 ms aja. Mode ini bisa kalian aktifkan melalui Edifier Connect-nya tadi dan langsung terasa perubahannya. To note, kualitas audionya sedikit berubah demi mengejar latensinya yang lebih tinggi ini. Berikut ada beberapa hasil perbandingan game mode on dan juga game mode off dari TWS ini.
Performa audionya untuk gaming saat game mode aktif cukup berdampak. Tapi alhasil dampak positifnya juga ada di mana kalian akan lebih mantap bermain dengan audio yang lebih presisi juga. Di earphone ini tentunya juga ada touch panel yang bisa kalian custom di aplikasi Edifier. Namun secara defaultnya settingannya kurang lebih seperti gambar ini. Double tap untuk pause, triple tap di buds kanan untuk next dan kiri untuk previous, hold untuk memanggil Siri atau Google Assistant, dan masih banyak lagi sesuai yang kalian bisa lihat di layar. Gimana dengan kualitas mic-nya? To be honest, cukup oke. Hanya ada ENC di sini dari hasil dual mic-nya, tapi memang tidak mengubah kontras audio suara background dengan si pembicaranya. Kalian bisa mendengarnya dari sampel audio berikutnya. Tes 1 2 3. Ini adalah tes audio menggunakan mikrofon ke recorder di iPhone gua. Ini jadi menangkap audionya langsung dari mikrofon si Edifier Extreme Lite. Ya jujur gua agak kaget kualitasnya cukup oke untuk sebuah TWS yang harganya cuma 300 ribuan aja. Saya bisa melakukan suara yang lebih clear dan juga cukup jelas ya, clear dan jelas. Jadi kalian nggak perlu ragu kayak orang bisa dengar nggak ya suara kalian gimana. Nah ini tapi contoh dari recorder, aplikasi recorder yang gue pasang di iPhone gue. Sebagai tes lain aja, ini juga masih menggunakan mikrofon dari Edifier Extreme Lite, tetapi gue tambahin sedikit background, contohnya ada suara air mengalir. Secara default, bukan secara default, secara spesifikasi, Edifier Extreme Lite ini nggak punya active noise cancelling atau noise cancelling apapun sebenarnya, jadi hopefully suara gue masih cukup terdengar, karena memang sebenarnya secara desibel ini ngalahin suara percikan air atau aliran airnya. Baterainya cukup tahan lama dalam penggunaan gue seminggu, di mana kedua budsnya bisa bertahan sekitar 6 jam atau lebih, tergantung dengan volume yang kalian atur. Dan kemudian totalnya bisa di top up lagi sama charging case-nya hingga up to 26 jam. Overall butuh waktu sekitar seminggu ini untuk benar-benar ngabisin total semua baterainya, baik di budsnya maupun di charging case-nya. Dari websitenya, charging case-nya dan budsnya juga sudah mendukung fast charging, di mana 10 menit dapat memberikan playback selama 1 jam. Ini sih lumayan banget. Fitur lain yang gak kalah menarik adalah adanya rating IP55. Jadi lumayan tenang lah kalau buat kalian ajak gerimis dikit ataupun berolahraga dan kena keringat. Friendly harganya. Untuk si X5 Lite ini seperti yang gue bilang di awal, harganya mulai dari 300 ribuan aja. Lebih tepatnya Rp389.000 aja dalam masa perkenalannya kali ini. Pada masa promonya juga kalian bisa mendapatkan potongan cashback lagi up to 150.000 dengan kode EDF X5 Lite dan juga mendapatkan pouch eksklusif dari Edifier. Ini promo yang lumayan banget untuk kalian yang suka dengan headset casual, tapi secara all-rounder sangat oke banget buat diajak gaming sekalian. Biasanya earphone murah banyak corner cuttingnya yang memang tidak crucial namun nice to have. Perbedaan di X5 Lite adalah Edifier memberikan beberapa fitur premium tadi, seperti contohnya IP rating, game mode, dan surprisingly companion app, in this case Edifier Connect. Fitur-fitur ini biasa di-reserve untuk TWS dengan harga jutaan untuk memberikan kesan premium. In terms of audio quality, X5 Lite juga cukup bersaing dengan budget TWS lainnya dengan EQ yang sudah cukup dituning sesuai labnya Edifier, yang bisa dibilang oke banget dari kelas budget, mid-range, hingga flagship. Dengan harga 300 ribuan, a lot to be offered, dan it's a good thing. TWS yang makin murah sekarang tidak kalah bersaing dengan mid-ranger ke atas. Oke deh, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak update perihal pop culture dan juga tech culture ya. Drop a comment kalau ada pertanyaan yang kalian mau tanyakan. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di @buteknoid dan gue pribadi di @fsp+. Thanks for watching and as always, have a nice day. Ferry signing off. Bye-bye.